Oke, hai semuanya, ketemu lagi. Saya sudah hampir 2 minggu tidak bikin video ya. Nah, ini kebetulan ada kesempatan. Ayo kita buat. Hari ini saya mau bicara soal ini ya, bagian-bagian dari otot-otot ketika kita gunakan pada waktu bersepeda ya. Kita harus pahami itu, karena kalau kita tidak memahami ya kita tidak bisa memaksimalkan power kita ya. Banyak kan terjadi bila ada event di gunung, banyak yang kram dan sebagainya ya, tapi satu orang ke satu orang mereka bisa kram di tempat yang tidak sama ya kan. Nah itu kan unik kan ya. Kenapa kok dia kramnya di sini, sedangkan dia kramnya di sini dan di mana-mana? Ayo kita akan jelaskan satu persatu dulu bagian-bagian dari otot-otot yang digunakan pada waktu kita bersepeda. Ya, kita bagi bagian itu dua ya, upper body dan lower body. Ya, kalau misalnya kita beranggapan bahwa cycling itu banyak menggunakan lower body, ya kita salah ya. Soalnya banyak orang cycling yang badannya ceking-ceking ya, upper bodinya itu ceking-ceking, sedangkan kakinya gede-gede gitu loh ya, terutama di bagian hamstring dan quadricep ini ya. Oke. Anyway, kalau misalnya kita tidak mempunyai core fitness yang kuat ya, bisa bayangkan bagaimana Anda bisa berjam-jam di posisi seperti ini, di mana Anda harus menggunakan otot abdomen ya. Kalau Anda gemuk sehingga perutnya keluar segini, wah susah payah. Karena apa? Tekanannya akan Anda terasakan di sini ya. Oke, saya tidak akan membahas soal itu. Tapi khususnya saya akan membahas tentang areal dari pinggang ke bawah ya. Oke, ayo. Bagian otot yang paling besar dari kita yaitu di sini ya, otot bokong, glute. Ini adalah otot tuh, dan bagian sini ya. Lanjut turun di belakang sini, paha ya. Ini namanya otot glute, GLUTE. Lanjut di bawah ini adalah otot hamstring ya. Ini adalah otot quadricep, quad ya. Dan ini adalah otot calf yang di sini tuh ya. Sprinter kakinya gede. Kalau climber kakinya tipis, kecil. Ya itu bedanya ya. Jadi Anda bisa melihat karakternya pesepeda itu dari bentuk kakinya. Oke ya. Nah, kapan kita menggunakan otot-otot masing-masing itu ya? Keempat otot itu ya, 1, 2, 3, 4. Oke ya, ketika kita misalnya naik sepeda ya, ya, otomatis Anda banyak menggunakan otot yang di sini ya, quad, dan di sini nah calf ya. Tapi sebetulnya juga Anda menggunakan otot yang di hamstring. Jadi hamstring, quad, calf ya. Ya nggak heran kalau banyak orang kramnya ya di antara 3 ini. Kalau nggak sini ya sini ya sini, kalau nggak sini ya kan. Banyak disemprot salompas ya. Ini karena ini dominan dipakai ya. Nah, terus kapan kita memakai otot bokong ini?
Nah, otot bokong ini biasanya hanya dipakai kalau memang Anda benar-benar endurance ya, panjang sekali, perjalanan panjang, misalnya di atas 100 km, karena otot ini tidak untuk Anda sprint ya. Sprint bukan dibantu oleh otot yang di sini, tapi otot yang di sini itu untuk endurance ketika Anda naik ke puncak gunung. Nah, otot yang di sini yang banyak dikuat. Makanya juga kadang ada orang yang tidak kram. Saya ini sebetulnya bukan berarti saya tidak pernah kram ya, kram, tapi saya sudah tahu cara menangani kramnya itu. Ya, tapi saya banyak karena maksud saya bisa mentransfer fatigue yang di sini ke sini gitu loh. Saya bisa membalance, artinya saya tahu kapan ini akan kram sehingga saya balance memindahkan tenaga saya di sini. Bagaimana? Ya dengan by fitting ya, dengan mengganti posisi. Ya. Nah, ini dengan mengganti posisi seperti ini aja Anda sudah bisa mengendalikan bagian-bagian otot yang Anda pakai, memindahkan misalnya. Ya, kalau Anda tinggal 200 meter sprint, baru Anda menggunakan otot calf. Nah, ini seperti ini otot calfnya yang dipakai. Ya, makanya kalau misalnya Anda adalah sprinter, ya pastikan Anda melatih bagian calf ini. Calfnya gede-gede, ototnya besar-besar di sini kayak besar. Ya, oke. Jadi sekedar untuk nambah wawasan, yaitu keempat otot itu. Ya, jadi selain misalnya kalau Anda misalnya mau menambah kekuatan, Anda bisa melatih off bike. Ya, off bike itu artinya Anda tidak harus bersepeda untuk bisa melatih otot-otot ini. Anda bisa latih di gym ya, dengan angkat beban misalnya squat dan sebagainya ya, jumping jack, jump gitu yang menguatkan otot-otot ini ya. Ya, jadi saya malah cenderung untuk Anda menambah porsi latihan off the bike supaya waktu Anda di bike jadi kuat. Ya, orang-orang yang kuat di sepedaan itu sebetulnya mereka ya juga menghabiskan banyak waktu di gym, bukan hanya di sepeda. Oke. Nah, kalau misalnya Anda kepingin tahu bagian-bagiannya, ini di sini ada diagram ya, di Google pasti banyak, tapi nanti saya akan selipkan sedikit di video ini. Oke, ini adalah otot quadriceps ya. Otot ini kelihatannya gede, besar sekali. Jadi ketika Anda naik sepeda, yang pertama Anda rasakan adalah tekanan di sini. Ya, karena otot ini yang waktu Anda duduk di saddle dan pedal itu langsung terasa otot ini yang menggerakkan. Setelah itu, ketika sepedanya sudah berjalan, otot quad ini akan bekerja sama dengan hamstring. Hamstring ini adalah paha bagian belakang ya. Itu dia bekerja bersama. Kemudian Anda menambah speed ya. Nah, menambah speed itu ini calves. Jadi ketika Anda kepingin sepedanya lebih laju, kebanyakan calf-nya ini teraktivasi begitu. Misalnya ketika Anda dari 0 ke 5 km per jam, mungkin ini yang berjalan. Setelah itu ini dan ini berjalan bersamaan, quad dan hamstring. Kemudian kalau Anda tiba-tiba ingin breakaway gitu ya, atau nge-break gitu ya, ini yang berjalan. Nah, makanya tidak heran kadang-kadang ada sprinter yang
ketika dia sprint tiba-tiba bagian sininya yang kram ya, aduh begitu, kram berat di daerah sini ya, karena ini bekerja sangat-sangat keras ya. Nah, otot glute yaitu otot yang di belakang di pantat ini sebetulnya otot yang sangat berjasa untuk endurance ya, endurance, climbing ya, karena otot inilah yang membuat Anda ini bisa bertahan duduk di sadel berlama-lama. Ini sangat berjasa sebetulnya otot ini dan sedikit di bagian sini ya, itu ya. Oke, jadi keempat otot ini Anda harus bisa menggunakan secara efisien ya, simultan, efisien dan sebagainya. Anda harus tahu kapan menggunakan otot yang di sini, di sini, di sini, dan di sini. Ya, kalau naik gunung otomatis saya nggak akan menggunakan otot yang di sini karena naik nanjak itu lebih dibantu oleh otot ini, dan ini ya, quad, hamstring, glute. Ingat, otot yang di sini itu hanya untuk ketika kita mau nge-brake atau menambah speed. Kalau di gunung pun Anda ingin menambah speed ya, ini juga teraktivasi ya. Nah, otot-otot ini juga bisa diaktifasi karena perpindahan gigi Anda. Ketika Anda pindah gigi dari gigi ringan ke gigi berat gitu ya. Kalau gigi ringan ini yang bekerja, nanti gigi berat ini yang bekerja, begitu dan sebagainya gitu. Atau yang di video saya yang pernah saya buat yaitu slow twitch muscle dan fast twitch muscle ya, itu semuanya ada di sini sebetulnya, tapi lebih lembut lagi ke jaringan-jaringan karena ini ototnya sekian besar, tapi kita masih belum punya ukuran dari sekian besar otot itu berapa yang kepake gitu loh, berapa persen ya, kita nggak bisa ngukur ya karena nggak ada alat ukur untuk itu ya. Ya, suatu saat nanti pasti ada teknologi yang bisa mengukur efisiensi penggunaan otot karena otot ini banyak jaringan ya. Jadi yang saya maksud slow twitch dan fast twitch itu adalah otot-otot dari keempat ini tapi lebih lembut lagi di jaringan-jaringannya. Oke, semoga bermanfaat dan Anda menambah banyak pengetahuan. Oke.